Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar materi tentang terbentuknya bumi dan kepulauan Indonesia. Para ilmuwan meyakini asal mula terbentuknya alam semesta adalah terjadinya Big Bang atau dentuman dahsyat yang terjadi sekitar 13,8 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi kita hanyalah salah satu titik kecil saja di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Menurut geologi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi, secara keseluruhan, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan zaman. Saya menyingkatnya menjadi Apemeneo. A untuk Arkaikum, P untuk Paleozoikum, M untuk Mesozoikum, dan Neo untuk Neozoikum. Yang pertama adalah Azoikum atau Arkaikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, sehingga belum ada kehidupan. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua, yaitu Palaeozoikum, atau zaman purba tertua, disebut juga sebagai zaman primer, karena pada masa ini sudah muncul kehidupan seperti flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Yang ketiga yaitu Mesozoikum, adalah zaman purba tengah atau sekunder. Pada masa ini mulai ada hewan mamalia, amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Selain itu juga ada hewan-hewan besar seperti dinosaurus, T-Rex, dan kawan-kawan. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga sebagai zaman Jurassik. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Yang keempat adalah zaman Neozoikum, yaitu zaman purba baru, dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Masa ini dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal yang terpenting adalah munculnya jenis primata seperti kera. Sedangkan zaman kuarter dibagi menjadi 2, yaitu Pleistocene atau Divilium dan Holocene atau Alluvium. Pada masa Pleistocene diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada masa Holocene manusia telah berkembang menjadi lebih sempurna, yaitu Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Kepulauan Indonesia yang kita tempati sekarang terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi atau tumbukan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi, tabrakan dari lempeng-lempeng. Karena lempeng bumi terus bergerak, maka benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Kepulauan kecil di Pasifik membentuk sebagian Sulawesi dan Papua serta Kepulauan Maluku. Hingga saat ini, pulau-pulau di kawasan Kepulauan Indonesia ini masih terus bergerak secara dinamis akibat aktivitas vulkanis dan tektonis, sehingga tidak heran jika masih sering terjadi gempa.